Novel 9 Sutra Matahari berlanjut lagi di part yang ke-383, kali ini dengan judul Menjaga Hubungan Baik. Selamat mendengarkan cerita novel ini. 9 Sutra Matahari part 383. Novel fiksi bela diri dan kultivasi, cerita fantasi timur berlanjut. Meskipun Ye Tianfei tidak merasakan ekspresi hantu reinkarnasi, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Detik berikutnya, dewa sejati yang sempurna muncul di hadapan Ye Tianfei. Dewa sejati yang sempurna ini sebelumnya berasal dari faksi penjaga, tetapi kemudian ditundukkan oleh Ye Tianfei sebagai klon, yang ia simpan di sisinya. Ye Tianfei telah menaklukkan sejumlah besar klon di dalam kekosongan ke-6, dan ia dengan hati-hati memilih beberapa klon yang lebih kuat untuk disimpan bersamanya, siap digunakan saat dibutuhkan. Klon-klon ini tidak hanya dipisahkan dari badan aslinya, melainkan, mereka diciptakan dengan memurnikan jiwa makhluk lain melalui teknik pemurnian jiwa, menanamkan kekuatan jiwa mereka sendiri ke dalamnya, sehingga menjadi klonnya sendiri. Oleh karena itu, klon-klon ini lebih mandiri daripada klon pada umumnya, secara efektif bertindak sebagai makhluk utuh dengan jiwa utuh yang mampu berkultivasi dan berkembang secara mandiri. Dewa sejati yang sempurna berjalan ke lokasi di dekat batu homicide dan melepaskan mistisisme spasial, melepaskan semburan energi spasial yang menghantam pintu masuk dan keluar ruang sempit itu. Pintu masuk dan keluar ruang sempit ini dilindungi oleh pembatas khusus yang akan langsung aktif jika ada yang mencoba masuk. Duar-duar, pembatas misterius yang memancarkan cahaya merah menakutkan terus bermunculan, dan kekuatan mengerikan menyerbu klon Ye Tianfei. Aku akan membantumu. Ulat sutra naga bertanduk emas melintas dan muncul di dekatnya, lalu menciptakan sejumlah besar rune pembatas emas, yang berubah menjadi langit cahaya keemasan dan membombardir pintu masuk ruang sempit itu. Klon Ye Tianfei juga mulai melafalkan mantra yang baru saja diajarkan oleh hantu reinkarnasi, lalu berjalan menuju pintu masuk ruang sempit itu. Apa, manusia, kau tidak mau masuk? Kenapa membiarkan orang lain masuk? Hantu reinkarnasi menunggu Ye Tianfei untuk menuntunnya ke ruang sempit itu, tetapi terkejut melihat Ye Tianfei membiarkan orang lain masuk. Ia langsung bertanya, "Tidak apa-apa, dia orang kepercayaanku. Kenapa kau begitu gugup? Apa ada jebakan di sana?" Ye Tianfei menatap hantu reinkarnasi dengan dingin. "Jebakan? Tidak ada jebakan," jawab hantu reinkarnasi cepat. "Kalau memang ada jebakan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu," lanjut Ye Tianfei. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, tatapan hantu reinkarnasi menjadi mengelak, dan ekspresinya menjadi kurang alami. Ia kini sepenuhnya disegel dan dikendalikan oleh Ye Tianfei, sehingga memudahkan Ye Tianfei untuk menghadapinya. Pada saat ini, pintu masuk ke ruang kecil di samping teras Wangxi yang tiba-tiba terbuka, terlihat dengan mata telanjang. Klon Ye Tianfei masuk. Karena klon ini dikendalikan oleh tanda jiwa Ye Tianfei, penglihatan, pendengaran, dan sensasinya identik dengan milik Ye Tianfei. Saat masuk, ia menemukan sebuah ruang kecil. Ruang kecil ini tidak besar, kira-kira seukuran kotak kecil berukuran beberapa ratus meter persegi. Di tengah ruang kecil itu terdapat sebuah meja batu, yang tampak sangat tua, dengan jejak-jejak sejarah. Di atas meja batu tersebut terdapat sebuah tablet roh, yang tampaknya terukir kata-kata. Namun, kata-kata itu begitu samar sehingga mustahil untuk memahami artinya. Selain tablet roh, meja batu itu juga berisi selusin cincin ruang. Sementara itu, banyak pot tanah liat ditumpuk di sudut-sudut ruangan yang sempit itu, memancarkan aroma familiar yang menurut Ye Tianfei aneh. "Ya, setumpuk sup jiwa lagi di sini." Ye Tianfei tersenyum sambil mengamati tumpukan pot yang sembarangan, namun mengesankan itu. Sup jiwa ini saja membuat Ye Tianfei merasa seperti telah menuai hadiah besar. Selusin cincin ruang itu pasti juga harta karun dari koleksi hantu reinkarnasi itu, kan? Pikir Ye Tianfei dalam hati saat tatapannya jatuh pada cincin-cincin itu. Akhirnya, tatapan Ye Tianfei beralih ke tablet roh, yang tampak agak janggal. "Katakan padaku, apa kisah di balik tablet roh di atas meja batu itu?" tanya Ye Tianfei kepada hantu reinkarnasi dari luar ruangan sempit itu. "Aku juga tidak tahu apa tablet roh itu. Ketika aku menemukan ruang kecil ini, tablet itu sudah ada di atas meja batu. Aku memeriksanya, tetapi sepertinya tablet roh biasa, tidak ada yang istimewa, jadi aku membiarkannya begitu saja," jawab hantu reinkarnasi itu. "Apakah itu benar-benar hanya tablet roh biasa?"
Klon Ye Tianfei dengan hati-hati mendekati meja batu, memeriksanya, dan merasakan tablet itu. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Mungkin itu hanya tablet roh biasa, pikir Ye Tianfei dalam hati. Sudahlah, ambil semua cincin ruang angkasa dan sub jiwa ini. Sedangkan tablet roh ini, asal-usulnya tidak diketahui, jadi aku akan membiarkannya begitu saja. Ye Tianfei berpikir sejenak dan membuat keputusan. Klon Ye Tianfei mengumpulkan semua cincin ruang angkasa di atas meja batu lalu beralih ke pot tanah liat yang ditempatkan di sudut dunia kecil itu. Klon Ye Tianfei membuka salah satu pot. Sub jiwa yang ada di dalam pot-pot ini memang berkualitas sangat tinggi. Sepertinya semakin kuat hantu reinkarnasi, semakin tinggi kualitas sub jiwa yang mereka kumpulkan, dan tentu saja, semakin banyak jumlahnya. Klon Ye Tianfei menghitung pot-pot di ruang kecil itu dengan kasar dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, klon Ye Tianfei mulai mengumpulkan pot-pot itu. Sepertinya tidak ada jebakan, kata Ye Tianfei kepada tetua jiwa di luar ruang kecil itu. Sebaiknya tidak ada apa-apa, tetapi sifat hantu reinkarnasi itu jahat dan aneh, jadi kita harus lebih waspada. Kata Hun Lao. Pada saat itu, terdengar ledakan keras di ruang kecil itu, dan energi yang kuat dan aneh langsung meletus. Kemudian Ye Tianfei menyadari bahwa klonnya tidak dapat bergerak, dan kemudian sebuah bayangan besar muncul di ruang kecil itu. Siapa yang berani mengganggu kultivasiku yang tenang? Persembahkan jiwa dan ragamu sekarang. Merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi santapanku. Hantu raksasa itu tertawa dingin dan melengking. Kemudian, Ye Tianfei menyadari bahwa jiwa dan raga klonnya sedang disempurnakan, perlahan menyusut. Khawatir, Ye Tianfei dengan panik mengendalikan klon itu, mencoba melarikan diri dari ruang sempit itu, tetapi klon itu tidak dapat bergerak sedikitpun. Hahaha, memang, makhluk hidup adalah obat mujarab yang ampuh bagiku. Sepertinya hantu reinkarnasi itu tidak berbohong kepadaku, dia benar-benar mencari makhluk hidup dan membawa mereka ke sini. Hantu raksasa itu tertawa puas saat menyempurnakan klon Ye Tianfei. Benar saja, ada jebakan. Di luar ruang sempit itu, ekspresi Ye Tianfei muram saat ia berbicara kepada hantu reinkarnasi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Hantu itu, menghadapi tatapan tajam Ye Tianfei, tahu ada sesuatu yang salah. Awalnya ia berasumsi Ye Tianfei akan memasuki ruang sempit itu sendiri. Lagi pula, dihadapkan dengan harta karun, kebanyakan orang akan memilih untuk mengambilnya sendiri. Ia tak menyangka Ye Tianfei akan menggunakan klon untuk menggantikan wujud aslinya. Tuan, keluarlah dan selamatkan aku. Aku sedang dikendalikan oleh seseorang yang juga makhluk hidup. Panik, hantu reinkarnasi segera mengirimkan pesan telepati kepada sosok raksasa di angkasa. Klonku telah sepenuhnya dimurnikan. Tak ada sedikit pun daging, darah, atau jiwa yang tersisa. Ye Tianfei merasakan klonnya telah sepenuhnya dimurnikan dan lenyap, hanya menyisakan setumpuk pakaian. Apa-apaan benda ini? Ia menyerap klonku hanya dalam beberapa tarikan napas. Ye Tianfei sedikit terkejut, lalu wajahnya tiba-tiba berubah. Oh tidak, kita harus pergi. Ye Tianfei tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju teras Wangxiang. Saat itu, Ye Tianfei tiba-tiba merasakan aura yang sangat aneh memancar dari ruang sempit itu. Itu adalah aura hantu raksasa di dalamnya. Reaksi orang ini terlalu cepat, kata hantu reinkarnasi mengeluh atas pelarian Ye Tianfei yang menentukan. Oh tidak, sesuatu akan menyerangmu, kata naga bertanduk emas kepada Ye Tianfei dengan kaget. Ia merasakan aura yang sangat tidak menyenangkan menyebar dengan cepat ke arahnya. Terbang mustahil dalam siklus reinkarnasi ini, ia hanya bisa berjalan. Setelah meninggalkan teras Wangxiang, Ye Tianfei berlari kembali ke arah asalnya. Menggunakan kekuatan fisiknya yang dipadukan dengan langkah tertinggi 9 naga, kecepatan Ye Tianfei mencapai kecepatan ekstrim, dan dalam hitungan detik, ia sudah jauh dari teras Wangxiang. Jalan mata air kuning ada di depan, pikir Ye Tianfei dalam hati, menatap bunga-bunga dua warna yang berjajar di sepanjang jalan batu biru. Namun, pada saat itu, Ye Tianfei terkejut mendapati dirinya diliputi oleh aura aneh. Aura aneh ini kemudian berubah menjadi tangan merah tua, yang mencengkeram badan Ye Tianfei dan menyeretnya kembali ke teras Wangxiang. Menghadapi tangan merah tua ini, Ye Tianfei mendapati dirinya tak berdaya untuk melawan. Makhluk mengerikan macam apa ini? Ia benar-benar bisa mengendalikan badanku.
Ye Tianfei tak percaya. Kau harus tahu bahwa kau adalah Raja Ilahi, yang memiliki lebih dari satu mahkota. Hehe, daging dan darahnya benar-benar segar, dari makhluk muda, dan dagingnya luar biasa lezat dan berkualitas tinggi. Ini benar-benar tonik bagiku. Tawa sinis terpancar dari arah teras Wangxiang, membuat Ye Tianfei merinding. Benar saja, ada jebakan. Hantu reinkarnasi ini sungguh tercela. Ulat sutra naga bertanduk emas menggertakkan giginya. Tunggu saja, begitu aku bebas, aku akan menghancurkanmu. Seru Ye Tianfei dengan marah. Sejauh ini, Ye Tianfei tidak hanya gagal mendapatkan harta karun, tetapi juga kehilangan klon. Sekarang, badannya sekali lagi direbut oleh tangan merah tua yang mengerikan itu, situasi yang membuat Ye Tianfei sangat marah. Manusia, kau masih berani mengancamku saat ini. Kau tidak akan punya kesempatan, karena kau akan segera menjadi santapan lezat di mulut tuanku. Hantu reinkarnasi, melihat Ye Tianfei dicengkeram tangan merah tua, berseru kegirangan. Semuanya, bersatu padu untuk membebaskan diri, teriak Hun Lao. Sesaat kemudian, Ye Tianfei, Hun Lao, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao, dan Huang Sang secara bersamaan melepaskan seni bela diri khusus mereka masing-masing untuk menyerang tangan merah tua itu. Kekuatan fisik dan energi ilahi Ye Tianfei melonjak bagai tanah longsor, dipadukan dengan berbagai seni bela diri untuk terus membombardir tangan merah tua itu. Ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao melepaskan teknik spasial rahasia ras mereka, mencoba menyegel tangan merah tua itu. Namun, tangan itu mengabaikan semua serangan, menggenggam Ye Tianfei dengan erat, terus menariknya kembali ke teras Wangxiang. Tidak mungkin, makhluk apa ini? Hanya tangan energi biasa saja sudah sangat tangguh. Jalan reinkarnasi benar-benar berbahaya. Sangat sulit bagi makhluk hidup untuk melarikan diri dengan aman begitu mereka memasukinya. Desa ulat sutra naga bertanduk emas. Jangan menyerah. Apapun yang terjadi, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk melihat apakah kita bisa lolos. Jika tangan ini benar-benar menarik kita kembali ke ruang sempit itu, lolos akan semakin sulit. Kata Hun Lao kepada kelompok itu. Ya, bersiaplah untuk bertarung sampai mati, bahkan jika itu berarti membakar esensi dan darahmu sendiri. Jika orang ini menyeret kita kembali, konsekuensinya akan sangat buruk. Teriak naga bertanduk emas dengan gigi terkatup. Ngomong-ngomong, cepat aktifkan token samsara itu. Ini adalah jalan samsara. Token samsara adalah simbol status dan akan melindungimu. Hun Lao tiba-tiba memikirkan hal ini dan berbicara melalui telepati kepada Ye Tianfei. Pada saat ini, token samsara sedang bertarung melawan hantu samsara. Mengikuti kata-kata Hun Lao, Ye Tianfei segera mengambil token itu dari menara hantu. Dengan suara keras, token itu meletus dengan cahaya ilahi yang cemerlang, menyelimuti Ye Tianfei. Bagaimana dia mendapatkan token ini? Saat Ye Tianfei menarik token itu, sebuah suara terkejut bergema dari ruang sempit di atas teras Wangxiang. Mungkinkah dia keturunan pria itu dulu? Kalau begitu, aku harus membunuhnya. Orang itu juga berkontribusi pada situasiku saat ini. Sekarang setelah aku bertemu keturunannya, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Suara di ruang sempit itu terdengar lagi. Kemudian, tangan merah tua itu tiba-tiba melesat, dengan cepat menarik Ye Tianfei kembali ke teras Wangxiang. Ye Tianfei tak mampu melepaskan diri dari tangan merah tua itu, dan sekali lagi, ia tahu situasinya gawat. Tiba-tiba, 3 mahkota muncul dari atas kepalanya, masing-masing memancarkan semburan energi ilahi yang dahsyat, seperti 3 gunung berapi yang meletus. Hebat, makhluk muda ini memiliki 3 mahkota ilahi, jadi dia pasti iblis muda. Semakin jahat dia, semakin nikmat dia bagiku. Setelah melahapnya, aku pasti akan dipenuhi energi kehidupan yang melimpah. Sosok besar di dalam ruang sempit itu terkekeh penuh kemenangan. Tak ada pilihan, bersiaplah untuk membakar darah esensimu. Tanda tanya, raung ulat sutra naga bertanduk emas. Pada saat ini, seluruh jalur reinkarnasi tiba-tiba bergetar dan terhuyung, dan kemudian, di suatu tempat di sepanjang jalur itu, sebuah retakan tiba-tiba muncul. Aneh, aku bisa merasakan kehadiran orang itu dulu di jalan ini. Apa dia bersembunyi di sini selama bertahun-tahun? Dia cukup berani. Apa dia pikir tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman? Sebuah suara terdengar dari celah di angkasa. Setelah ia selesai berbicara, sesosok badan yang diselimuti kabut putih tebal muncul dari celah.
Sosok itu tampak samar, dan suaranya menakutkan, seperti suara hantu dari keabadian. Kemudian, sosok itu menuju ke teras Wangxiang. Saat itu, teras Wangxiang mulai bergetar hebat, bersama dengan seluruh jalan reinkarnasi. Oh tidak, sepertinya orang yang menyerangku waktu itu ada di sini. Kutu Kupret, aku bersembunyi di jalan reinkarnasi yang terpencil ini, dan dia berhasil menemukanku. Sosok besar di ruang sempit itu berkata dengan panik. Tidak, aku harus bersembunyi. Jika dia menemukanku, aku bukan tandingannya dalam kondisiku saat ini. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku harus mencari tempat lain untuk bersembunyi. Tunggu saja, setelah aku pulih, aku tidak perlu bersembunyi seperti ini lagi. Aku akan langsung menemui mereka dan membalas dendam. Sosok besar itu tidak lagi menunjukkan kesombongannya. Kemudian, ia tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangannya, dan dengan lambaian tangannya, ia merobek celah di ruang di belakangnya. Sosok raksasa itu kemudian berlari ke celah spasial dan menghilang. Kemudian, di atas teras Wangxiang, Ye Tianfei tiba-tiba merasa lega, benar-benar bebas. Apa yang terjadi? Tiba-tiba aku merasakan aura mengerikan muncul dari jalur samsara ini. Mungkinkah itu entitas mengerikan lainnya? Tanya Hun Lao kepada Ye Tianfei dengan kaget. Jalur samsara ini mengerikan. Kita tidak sanggup menghadapi yang di ruang sempit ini, dan sekarang muncul lagi. Pantas saja legenda mengatakan sangat berbahaya bagi makhluk hidup untuk memasuki jalur samsara. Ulat sutra naga bertanduk emas juga berteriak. Tuan, sepertinya yang di ruang sempit ini tiba-tiba berhenti menyerang kita. Seru Hu Miao gembira. Ya, ayo kita keluar dari sini sekarang juga dan lihat apakah kita bisa lolos dari jalur samsara ini. Ye Tianfei, yang kini benar-benar bebas, angkat bicara. Ye Tianfei merasakan kehadiran mengerikan lainnya di dalam jalur samsara ini, yang tak sanggup ia hadapi. Maka, setelah mendapatkan kembali kebebasannya, pikiran pertama Ye Tianfei adalah melarikan diri. Tuan, apakah Anda sudah pergi? Mengapa saya tidak bisa merasakan kehadiran Anda? Hantu reinkarnasi tiba-tiba berteriak panik, tiba-tiba tidak dapat merasakan aura familiar itu. Sosok di ruang kecil itu sepertinya tiba-tiba menghilang. Hun Lao juga menyadari hal ini dan berkata kepada Ye Tianfei. Ya, saya juga tidak bisa merasakan kehadirannya. Mungkinkah dia sudah pergi? Ye Tianfei mengangguk. Awalnya, Ye Tianfei berniat untuk segera meninggalkan teras Wangxiang dan berlari keluar dari jalur reinkarnasi ini. Namun ketika tiba-tiba menyadari bahwa aura sosok kuat di ruang kecil itu telah menghilang, Ye Tianfei berhenti, raut wajahnya ragu-ragu. Kemudian, Ye Tianfei menggertakkan giginya dan melepaskan klon kekuatan dewa sejati yang sempurna. Klon ini langsung menyerbu ke dalam ruang kecil itu dan dengan cepat mengumpulkan semua cincin ruang di atas meja batu di tengah ruang kecil itu. Kemudian, ia mengumpulkan semua guci gerabah yang ditempatkan di sudut-sudut ruang kecil itu. Sepanjang proses ini, energi jiwa Ye Tianfei merasakan adanya gerakan di dalam ruang sempit itu, tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sosok besar tadi tidak muncul kembali. Hebat, sepertinya orang itu benar-benar hilang. Pikir Ye Tianfei dalam hati. Saat klon memasuki ruang sempit itu, Ye Tianfei sudah bergegas turun dari teras Wangxiang, dan baru berhenti dan menoleh ke belakang setelah mencapai jarak tertentu dari teras. Persepsi Ye Tianfei tentang ruang sempit itu juga tersalurkan melalui klon. Apa yang terjadi? Di mana tuannya? Apakah tuannya benar-benar pergi? Mengapa dia meninggalkanku? Jika tuannya tidak peduli padaku, maka aku akan jatuh ke tangan bocah ini. Konsekuensinya akan sangat buruk. Orang yang paling cemas saat ini adalah hantu kelahiran kembali, yang hampir meraung putus asa. Ia awalnya mengirim Ye Tianfei ke teras Wangxiang agar ia bisa memanfaatkan keberadaan mengerikan di dalam ruang sempit itu untuk menghadapi Ye Tianfei. Dan tepat ketika ia merasa hampir berhasil, keberadaan mengerikan di dalam ruang sempit itu tiba-tiba lenyap, meninggalkan hantu kelahiran kembali itu dengan susah payah. Saat itu, klon Ye Tianfei telah muncul dari ruang sempit itu, meninggalkan teras Wangxiang dan dengan cepat tiba di lokasinya. Hebat, semua harta di ruang sempit itu milikku. Ye Tianfei menyimpan klon itu di menara hantu, merasakan gelombang kegembiraan. Tanpa menoleh ke belakang, Ye Tianfei melesat keluar dari jalan reinkarnasi dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, ia kembali ke jalan mata air kuning.
Bunga lili laba-laba merah cerah yang berjajar di sepanjang jalan mata air kuning tertiup angin kencang, mungkin dipengaruhi oleh aura kuat yang tiba-tiba muncul di dalam jalan reinkarnasi. Bunga-bunga itu tumbuh dan gugur seperti dua naga panjang, beberapa hampir meledak dari tanah. Hebat, Ye Tianfei melihat bunga-bunga itu hancur oleh angin dan hampir meledak, dan segera mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, begitu tangannya menyentuh bunga-bunga itu berkilauan, melepaskan banjir rune warna-warni yang menakutkan. Energi mengerikan langsung muncul, menepis tangan Ye Tianfei. Anak muda, maukah kau memetik bunga lili laba-laba merah ini? Sejujurnya, bunga lili laba-laba merah ini adalah bagian dari siklus reinkarnasi dan terhubung dengan aturan-aturan tertentu. Jika kau tidak menguasai metode yang benar, dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan bisa memetik bunga lili laba-laba merah ini. Tapi aku tahu cara memetik bunga lili laba-laba merah ini. Bagaimana dengan ini? Lepaskan aku dan beri aku kebebasan, dan aku akan memberitahumu cara memetik bunga lili laba-laba merah ini. Ye Tianfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari hantu reinkarnasi. Namun Ye Tianfei tidak menjawab. Ia segera mengaktifkan token reinkarnasi dan muncul di atas kepala hantu reinkarnasi, mengeluarkan energi represif yang bergulung-gulung. Kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Tanya Ye Tianfei dingin. Hantu reinkarnasi langsung menjerit melengking. Anak muda, aku memang salah tentang apa yang terjadi sebelumnya, tapi aku bisa menebusnya. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberitahumu cara memetik bunga lili laba-laba merah ini. Dan aku juga bisa membawamu ke tempat lain di mana aku mengumpulkan harta dan memberikannya kepadamu. Lepaskan aku. Tidak ada gunanya menghancurkanku. Jika kita membuat kesepakatan, kau bisa mendapatkan banyak keuntungan. Bagaimana? Hantu reinkarnasi berteriak dan berkata kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei mengabaikan hantu reinkarnasi itu, dan merentangkan tangannya bersamaan, bagaikan kilat, meraih bunga lili laba-laba merah di kedua sisi jalan. Tangan Ye Tianfei tak hanya memiliki kekuatan fisik, tetapi juga energi ilahi. Energi ilahi tingkat Raja Dewa, dipadukan dengan kekuatan fisik, membuat tangan Ye Tianfei menjadi sangat kuat. Setiap kali ia meraihnya, ruang di depannya bergetar hebat. Namun, Ye Tianfei terkejut menemukan bahwa meskipun ia mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tetap tidak dapat memetik bunga lili laba-laba merah itu. Bunga lili laba-laba merah itu menghasilkan induksi dan melepaskan sejumlah besar rune warna-warni yang padat. Rune-rune ini memiliki kemampuan untuk mengisolasi tangan Ye Tianfei dari bunga lili laba-laba merah itu. Terlebih lagi, ada energi mengerikan di kedua sisi jalan yang terus-menerus menghalangi tangan Ye Tianfei. Jadi setelah Ye Tianfei mencoba beberapa saat, ia tidak memetik setengah bunga lili laba-laba merah. Pada saat ini, aura mengerikan yang tiba-tiba muncul di jalur samsara praktis telah merasuki seluruh jalan. Ye Tianfei tahu makhluk mengerikan itu bisa datang kapan saja. Kau benar-benar tahu cara memetik bunga lili laba-laba merah, dan kau punya harta karun tersembunyi di tempat lain. Kata Ye Tianfei, tak berdaya, kepada hantu samsara. Ya, anak muda, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kau setuju untuk melepaskanku, kita bisa membuat kesepakatan. Hantu samsara, yang gembira mendengar pertanyaan Ye Tianfei, segera menjawab. Jika memungkinkan, ia tentu tidak ingin Ye Tianfei membawanya pergi dari jalur samsara. Ia lahir di jalur ini, dan lingkungannya ideal untuk tempat tinggal dan kultivasinya. Jika ia meninggalkannya dan memasuki dunia luar, ia akan perlahan melemah. Di mana lokasi harta karunmu yang lain? Jika kita perlu masuk lebih dalam ke jalur ini, maka kesepakatan ini bisa dibatalkan. Ye Tianfei berpikir sejenak sebelum bertanya. Tidak, lokasi lainnya ada di jembatan Neihe. Tidak perlu masuk lebih dalam lagi. Jawab hantu samsara cepat. Baiklah, kalau kau sungguh-sungguh bisa membantuku memetik bunga lili laba-laba merah ini dan memberikan harta karun yang kau simpan di jembatan Neihe, aku bisa membebaskanmu. Ye Tianfei berpikir sejenak lalu mengangguk. Ye Tianfei dan hantu kelahiran kembali tidak memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. Jadi jika ia benar-benar bisa mendapatkan begitu banyak harta karun sebagai balasannya, maka melepaskan hantu kelahiran kembali bukanlah masalah besar. Baiklah, anak muda, ayo kita buat kesepakatan. Aku yakin kau tidak akan mengingkari janjimu. Aku telah mengamati jiwamu, dan kau adalah tipe orang yang menepati janjimu. Kata hantu kelahiran kembali, sangat gembira mendengar kata-kata Ye Tianfei.
Sekarang aku akan mengajarimu cara memetik bunga lili laba-laba merah. Untuk melakukannya, kau harus memahami aturan jalan samsara ini dan khasiatnya. Ikuti instruksiku dan kau akan bisa memanennya. Tapi jangan memetik terlalu banyak. Jika kau melakukannya, kau akan mengganggu aturan jalan samsara ini dan menyebabkan seluruh jalan terpengaruh. Semua yang ada di jalan mata air kuning ini akan hancur total, termasuk kau dan aku. Kata hantu reinkarnasi kepada Ye Tianfei. Baiklah, kalau begitu, ajari aku cara memetik bunga lili laba-laba merah sekarang. Petiklah sebanyak yang kau bisa, aku tidak akan memaksamu. Ye Tianfei mengangguk. Hantu reinkarnasi kemudian mulai mengajari Ye Tianfei cara memetik bunga lili laba-laba merah. Saat Ye Tianfei sedang memetik bunga lili laba-laba merah di jalan mata air kuning, sesosok putih tiba-tiba muncul di teras Wangxiang. Sosok itu berdiri di samping batu Wangxiang, dan kabut tebal tiba-tiba muncul di atas teras Wangxiang, langsung menyelimuti seluruh platform. Ada ruang kecil di sini, ternyata buatan manusia. Sosok putih itu segera melihat ruang sempit di sebelah batu Wangxiang. Ia melangkah masuk, meskipun pintu masuk dan keluar dijaga ketat, sosok putih itu sama sekali tidak menghiraukannya. Setelah memasuki ruang sempit itu, sosok putih itu langsung merasakannya. Hebat, orang itu benar-benar bersembunyi di sini. Aku tak percaya dia bersembunyi di jalan samsara selama bertahun-tahun. Ini wilayahku. Dia benar-benar percaya tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Kata sosok putih itu dingin. Tatapannya kemudian jatuh pada tempat sosok besar itu sebelumnya merobek ruang dan pergi. Kemanapun kau lari, cepat atau lambat aku akan menemukanmu. Kata sosok putih itu dengan suara dingin, sebelum berbalik dan keluar dari ruang sempit itu. Tatapan sosok putih itu kemudian beralih ke jalan mata air kuning, tertuju pada Ye Tianfei. Karena kau memiliki token ini kesempatanmu. Aku tidak akan menuntutmu karena melanggar jalan samsara. Setelah beberapa saat, sosok putih itu mengalihkan pandangannya, tidak lagi fokus pada Ye Tianfei. Kemudian, tatapannya beralih ke bagian lain dari jalan itu, tempat seorang pria berteriak. Saudara Ye, di mana kau? Teriak pria itu, mencari kemana-mana. Ternyata itu Qin Yuanyu. Ia telah menuntun Ye Tianfei lebih dalam ke jalan samsara, tetapi tiba-tiba, Ye Tianfei menghilang. Tanpa menyadari bahwa ia adalah klon Ye Tianfei, ia berasumsi sesuatu telah terjadi pada Ye Tianfei. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara Ye jauh lebih kuat dariku, jadi mengapa ia tiba-tiba menghilang? Apakah ia menghadapi bahaya? Tapi aku baik-baik saja. Jika ia menghadapinya, akulah yang akan menderita pertama kali. Qin Yuanyu bertanya-tanya dengan cemas sambil mencari Ye Tianfei dengan cemas. Mungkinkah ketika kita menghadapi bahaya tadi, saudara Ye menemukannya terlebih dahulu dan memblokir semua bahaya, jadi aku aman. Tetapi saudara Ye memblokir semua bahaya sendirian, jadi ia terbunuh. Jadi sepertinya aku telah melibatkan saudara Ye. Qin Yuanyu menyalahkan dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa Ye Tianfei, yang datang ke sini bersamanya sebelumnya, hanyalah klon. Sebenarnya ada bibit yang bagus di sini. Karena kau sudah menemukannya, ayo kita bawa kembali. Sosok putih tiba-tiba muncul di belakang Qin Yuanyu dan berkata dengan lembut. Saat itu, di jalan mata air kuning, Ye Tianfei sedang memetik bunga lili laba-laba merah di bawah bimbingan hantu reinkarnasi. Sesaat kemudian, di bawah bimbingan hantu reinkarnasi, Ye Tianfei benar-benar menginjak beberapa bunga lili laba-laba merah, sekitar 100, dengan kedua warna. Jalan mata air kuning dipenuhi bunga lili laba-laba merah yang berderet rapat, membentang bak dua naga cerah dengan warna berbeda. Lebih dari 100 bunga lili laba-laba merah hanya sebagian kecil dari total bunga lili laba-laba. Baiklah, anak muda, jangan memetik lagi, atau kau akan melanggar aturan di sini. Kata hantu reinkarnasi kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak meragukan kata-kata hantu reinkarnasi. Jalan itu memiliki aturannya sendiri, dan Ye Tianfei tidak ingin menimbulkan masalah. Mendapatkan lebih dari 100 bunga lili laba-laba merah saja sudah merupakan hadiah yang tak terduga. Dengan kelincahannya, Ye Tianfei melesat maju dengan cepat, melewati jalan mata air kuning dalam hitungan menit dan tiba di depan jembatan Naihe. Anak muda, gudang harta karunku ada di sini. Setelah kau mendapatkan harta karun itu, kau harus melepaskanku sesuai kesepakatan. Kata hantu reinkarnasi kepada Ye Tianfei.
Ia telah dipenjara dan disiksa oleh Ye Tianfei di menara hantu begitu lama, dan pelindungnya dari teras Wang Xiang telah pergi. Kini tanpa cara lain untuk melarikan diri, ia hanya bisa berharap mendapatkan kembali kebebasannya dengan membuat kesepakatan dengan Ye Tianfei. Jangan khawatir, aku akan membebaskanmu segera setelah aku mendapatkan harta karun itu, kata Ye Tianfei. Ngomong-ngomong, apa kau sudah melatih keterampilan khusus? Akan lebih baik jika itu milik keterampilan rasial klan hantu reinkarnasimu. Ye Tianfei tiba-tiba memikirkan hal ini dan bertanya, anak muda, apa maksudmu? Bukankah kita baru saja sepakat bahwa aku akan membantumu memetik bunga lili laba-laba merah dan memberimu harta karun itu, dan kau akan membiarkanku pergi? Apakah kau ingin menuntut hal lain sekarang? Hantu reinkarnasi langsung bertanya dengan marah setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Tanda tanya, ini bukan permintaan, tapi aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kondisimu sedang tidak baik saat ini, dan kau sangat lemah. Kurasa jika kau mengandalkan kultivasi dan pemulihanmu sendiri, pemulihanmu akan memakan waktu lama. Aku punya setumpuk ramuan yang dirancang khusus untuk memulihkan jiwa dan energi jiwa, dan kurasa ramuan itu akan berguna untukmu. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu setumpuk ramuan yang dirancang khusus untuk memulihkan jiwa dan energi jiwa, dan kau akan mengajariku teknik kultivasi ras. Bagaimana? Tanya Ye Tianfei. Kami para hantu samsara tidak memiliki teknik kultivasi ras. Jawab hantu samsara itu langsung, tampak sangat waspada. Siapa bilang kalian para hantu samsara tidak memiliki teknik kultivasi ras? Pikiran Ye Tianfei bergerak, dan ia segera melepaskan teknik energi jiwa rahasia klan hantu samsara yang sebelumnya ia kembangkan, melepaskan energi jiwa yang aneh. Bagaimana mungkin, kau benar-benar tahu teknik energi jiwa seperti itu? Hantu samsara merasakan energi jiwa yang dilepaskan Ye Tianfei, dan raut ketidakpercayaan terpancar di wajahnya. Bukankah ini teknik rahasia klan hantu reinkarnasimu? Jika kau bisa mengajariku salah satu teknik rahasia klan hantu reinkarnasimu, ramuan ini akan menjadi milikmu, beserta kristal energi ini. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar ramuan dan sejumlah kecil kristal energi, yang semuanya mengandung energi jiwa. Ini adalah ramuan tingkat Dewa Surgawi, kristal energi jiwa tingkat Dewa Surgawi, dan sejumlah kecil kristal energi jiwa tingkat Dewa Utama. Mata hantu reinkarnasi berbinar saat ia melihat ramuan dan kristal energi yang diberikan Ye Tianfei. Ia berasumsi bahwa mengingat alam Ye Tianfei, ramuan dan kristal energi yang bisa ia hasilkan sebagian besar berada di tingkat dewa sejati, tetapi ia tidak menyangka akan menemukan beberapa di tingkat dewa utama. Kristal energi jiwa tingkat dewa utama memiliki daya tarik yang mendalam baginya, memungkinkannya untuk segera kembali ke wujud puncaknya. Apa yang baru saja kau lakukan adalah teknik rahasia klan hantu reinkarnasi kami, yang hanya kami, para hantu reinkarnasi, yang bisa mengolah dan melakukannya. Bagaimana mungkin kau, seorang manusia, juga mengolah dan melakukannya? Tanya hantu reinkarnasi sambil menatap Ye Tianfei. Lalu, bagaimana kau mendapatkan teknik rahasia kekuatan jiwa ini? Pernahkah kau melukai anggota klan hantu reinkarnasi kami sebelumnya? Tanya hantu reinkarnasi lagi pada Ye Tianfei. Begini saja, aku pernah bertemu hantu reinkarnasi lain sebelumnya, dan itu adalah kesepakatan di antara kami. Bukan masalah terluka atau tidak, tetapi pada akhirnya, semua orang aman. Mengenai mengapa aku bisa mempraktikkan teknik rahasia klan hantu reinkarnasimu, itu rahasiaku. Jadi, apakah kau ingin membuat kesepakatan denganku sekarang? Tanya Ye Tianfei. Teknik rahasia klan hantu reinkarnasi kami tak tertandingi dan unik. Jika kau ingin mendapatkan teknik kami, kau harus membayar harga yang lebih tinggi. Hantu reinkarnasi tentu saja tidak ingin mewariskan teknik rahasia klannya kepada Ye Tianfei, tetapi ramuan dan kristal energi kekuatan jiwa yang diambil Ye Tianfei adalah yang paling ia butuhkan. Ia menatap ramuan dan kristal energi kekuatan jiwa itu, sedikit ragu. Kalau begitu aku akan menambahkan lagi. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan lebih banyak ramuan dan kristal energi. Baiklah, aku akan mengajarimu teknik rahasia klan hantu reinkarnasi kami. Berikan ini padaku. Kata hantu reinkarnasi akhirnya, memantapkan hatinya. Ia sangat ingin segera kembali ke wujud puncaknya, merasakan bahwa jalur reinkarnasi perlahan berubah. Mantan anggota garis keturunan reinkarnasi perlahan kembali. Ia perlu memulihkan kekuatannya secepat mungkin agar ia dapat lebih mudah menangani keadaan darurat. Bagus.
Kesepakatan kita selesai. Tapi pertama-tama, kau harus memberitahuku cara memasuki ruang sempit ini. Kata Ye Tianfei kepada hantu reinkarnasi. Meskipun sangat enggan, hantu reinkarnasi tetap mengungkapkan lokasi sebuah ruang kecil di ujung jembatan Naihe dan cara memasukinya. Ye Tianfei, tentu saja, tidak ragu-ragu dan segera mengirim klon ke ruang kecil itu, mengambil semua harta karun di dalamnya. Ini adalah yang paling berguna bagiku, jadi aku akan mengambilnya. Sisanya akan kuserahkan padamu. Setelah Ye Tianfei menghitung harta karun di dalam ruang kecil itu, ia mengambil yang paling dibutuhkannya, menyerahkan sisanya kepada hantu reinkarnasi. Hantu kelahiran kembali itu terkejut ketika Ye Tianfei tidak mengambil semua harta karun yang ia simpan di ruang kecil itu. Baiklah, mari kita lanjutkan transaksi kita. Semakin cepat kita menyelesaikannya, semakin cepat kita akan bebas. Kata Ye Tianfei, sambil meletakkan semua ramuan dan kristal energi jiwa yang telah ia ambil sebelumnya di hadapan hantu kelahiran kembali. Hantu kelahiran kembali itu ragu-ragu, lalu mengirimkan pesan kekuatan jiwa kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei membacanya sebentar dan menemukan bahwa pesan itu memang berisi seni bela diri kekuatan jiwa yang sangat unik. Sepertinya kultivasi hantu reinkarnasi ini sebagian besar adalah seni bela diri kekuatan jiwa. Pikir Ye Tianfei dalam hati. Tapi itu tidak mengherankan. Badan hantu reinkarnasi secara alami lebih spiritual. Ye Tianfei segera memeriksa seni bela diri kekuatan jiwa dan memastikan tidak ada masalah. Ia kemudian segera melepaskan semua segel pada hantu reinkarnasi dan langsung berbalik dan pergi. Kemudian, Ye Tianfei secara bersamaan melepaskan kekuatan fisik dan langkah tertinggi 9 naga, bergegas menuju ujung jalur reinkarnasi secepat mungkin. Orang ini melarikan diri dengan sangat cepat. Hantu reinkarnasi itu baru saja mendapatkan kembali kebebasannya dan mendapati Ye Tianfei pergi dalam sekejap. Ia meninggalkannya dalam waktu yang sangat singkat dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Ia lahir di jalur reinkarnasi ini. Ini adalah wilayahnya. Jika ia pulih ke kondisi puncaknya, ia memang punya banyak cara untuk menghadapi Ye Tianfei. Tetapi sekarang Ye Tianfei hendak bergegas keluar dari jalur reinkarnasi ini. Kutu kupret, aku terlalu ceroboh sebelumnya, dan akhirnya ditekan oleh token reinkarnasi di tangan anak itu, yang menyebabkan konsekuensi seperti itu. Aku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jika kau berani datang ke sini lagi lain kali, aku akan menunjukkan betapa kuatnya aku. Hantu reinkarnasi itu menatap punggung Ye Tianfei yang menjauh, matanya berkilat berbahaya. Namun ia segera menghilang, karena ia berada dalam kondisi yang sangat lemah dan harus mencari tempat untuk berlatih dalam pengasingan. Pada saat ini, di kedalaman jalan reinkarnasi ini, Qin Yuanyu ditangkap oleh sosok putih dan digenggamnya, tak bisa bergerak. Siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, ini adalah jalan reinkarnasi. Aku adalah pewaris garis keturunan reinkarnasi, sebaiknya kau segera melepaskanku. Qin Yuanyu berteriak panik, tetapi sosok putih itu mengabaikannya dan mengangkatnya, lalu melangkah maju. Sesaat kemudian, ia merobek celah di angkasa dan meninggalkan siklus reinkarnasi. Apa yang terjadi pada saudara Ye? Apakah dia benar-benar dalam masalah? Bahkan saat ia dibawa menjauh dari jalan reinkarnasi, Qin Yuanyu masih memikirkan Ye Tianfei. Saat itu, Ye Tianfei telah terbebas. Saat ia keluar dari jalan reinkarnasi, ia melihat sekelompok besar makhluk dari dunia ini berkumpul di dekatnya. Sepertinya upacara reinkarnasi dunia ini akan segera dimulai. Pikir Ye Tianfei dalam hati. Setelah keluar dari jalan reinkarnasi, Ye Tianfei segera menggunakan teknik tembus pandang untuk menyembunyikan keberadaannya. Beberapa mata melirik ke arah pintu masuk jalan reinkarnasi, tetapi tidak ada yang melihatnya. Ye Tianfei diam-diam kembali ke lembah terdekat. Tetua Qi dan selusin dewa sejati dari pasukan aliansi masih duduk bermeditasi di lembah, sementara klon Ye Tianfei juga memejamkan mata dalam ketenangan yang mendalam. Tuan Muda Ye, upacara reinkarnasi akan segera dimulai. Para pemimpin klan dari 3 klan besar telah datang untuk mengundang kita beberapa kali. Tetua Qi merasakan momen ketika wujud asli Ye Tianfei kembali. Bagaimanapun, Penatua Qi sekarang adalah makhluk surgawi, dan persepsinya cukup maju. Baiklah, mari kita lihat sekarang. Ye Fei berdiri dan berbicara. Kemudian, Ye Tianfei, ditemani oleh Penatua Qi dan selusin dewa sejati dari pasukan aliansi, muncul dari lembah. Anak muda, akhirnya kau berhasil keluar.
Begitu Ye Tianfei keluar dari lembah, ia langsung disambut oleh kerumunan besar, dipimpin oleh para patriark dari 3 klan utama. Anak muda, sebagian besar ras di dunia kita telah mengirimkan perwakilan ke sini. Upacara reinkarnasi dapat dimulai kapan saja, kata pemimpin klan Elang Emas kepada Ye Tianfei. Bagus, para tetua, silakan resmikan upacara reinkarnasi. Saya hanya akan menonton dari pinggir lapangan. Ye Tianfei mengangguk. Tujuan utama Ye Tianfei datang ke sini adalah untuk mengumpulkan garis keturunan esensi dari berbagai ras. Ia sama sekali tidak tertarik dengan upacara reinkarnasi. Ye Tianfei hanya ingin memanfaatkan momen ini untuk mengumpulkan berbagai garis keturunan esensi dari dunia ini sebelum pergi. Baiklah, anak muda, silakan saksikan dari pinggir lapangan. Kita sekarang akan resmi memulai upacara reinkarnasi, kata pemimpin klan domba purba sambil mengangguk. Sebagai pemimpin dari 3 klan utama di dunia ini, mereka sangat mementingkan upacara reinkarnasi ini. Karena setiap upacara samsara adalah festival besar di dunia ini, semua makhluk di seluruh dunia merayakannya bersama. Tak lama kemudian, sebuah upacara yang meriah dimulai. Ye Tianfei tidak tertarik untuk menonton, tetapi segera menyalurkan kekuatan jiwanya untuk dengan cermat mengamati garis keturunan esensi setiap makhluk yang berpartisipasi dalam upacara samsara. Tak lama kemudian, Ye Tianfei mengidentifikasi 9 ras yang relatif langka, yang garis keturunan esensinya belum pernah dikumpulkan Ye Tianfei sebelumnya. Menggunakan keterampilan akrobatiknya untuk menyembunyikan wujud dan kehadirannya, Ye Tianfei diam-diam mendekati 9 ras tersebut. Kemudian, ia diam-diam menyegel mereka, melumpuhkan badan dan jiwa mereka. Kemudian, Ye Tianfei dengan cepat mengekstrak garis keturunan esensi mereka. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, makhluk-makhluk di dunia ini tak berdaya untuk melawan. Tak lama kemudian, Ye Tianfei telah mengumpulkan garis keturunan esensi dari ke-9 ras. Semua ini tercapai tanpa disadari siapapun, sementara upacara samsara terus berlangsung meriah. Ya, aku telah mengumpulkan lebih dari 10 jenis garis keturunan asal di dunia ini, kata Ye Tianfei puas. Baiklah, ayo kita pergi. Tidak perlu tinggal di sini lagi. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Ye Tianfei tidak perlu tinggal di dunia ini lagi. Anak muda, apakah kau berencana meninggalkan dunia kami? Tepat saat Ye Tianfei hendak pergi, pendeta tinggi klan domba purba tiba-tiba berjalan ke arah Ye Tianfei dan bertanya. Ya, Ye Tianfei mengangguk dan menjawab dengan jujur. Anak muda, aku tahu tujuan utamamu datang ke dunia kami adalah untuk mengumpulkan berbagai garis keturunan asal. Dengan metodemu, kau pasti sudah mengumpulkannya, jadi kurasa kau akan pergi sekarang, kata pendeta tinggi klan domba purba. Anak muda, eliksir yang kau berikan kepada kami sangat berguna. Dunia kami kekurangan alkemis, terutama alkemis dewa. Setelah berdiskusi, ketiga klan kami memutuskan untuk terus membeli eliksir ini darimu. Jangan khawatir, harganya masih bisa dinegosiasikan dan pasti akan lebih tinggi daripada harga di luar sana. Kami, ketiga klan, berniat menjalin hubungan jangka panjang denganmu. Bagaimana menurutmu, anak muda? Ini adalah tanda terima kasih kami, hadiah dari ketiga klan kami. Imam besar klan domba purba memberikan 2 cincin interspatial kepada Ye Tianfei, sambil berkata, maukah kau membeli eliksir dariku nanti? Ye Tianfei terkejut dengan kata-kata imam besar. Ia kemudian merasakan kedua cincin interspatial itu dan menemukan bahwa cincin-cincin itu berisi sejumlah besar artefak berharga, beberapa di antaranya cukup langka. Baiklah, jika kau ingin membeli eliksir dariku, kau bisa mengirim seseorang ke markas besar tentara aliansi atau cabang-cabangnya, dan kau akan bisa menghubungiku. Jawab Ye Tianfei sambil mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Ada apa? Apa maksud pemuda itu? Tepat saat Ye Tianfei pergi, para pemimpin klan dari 3 suku utama tiba dan bertanya kepada pendeta agung suku domba purba. Tetap bersama dengan Suara Serak, karena kita akan terus mengupdate novel ini hingga tuntas. Terima kasih.